Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saudara-saudaraku semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang maraknya ya KTP yang yang banyak berseliweran di Google dan akhirnya digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk minjol teman-teman ya, atau dipergunakan untuk minjam di pinjaman online. Karena baru-baru ini ada kasus yang sangat panas teman-teman tentang seseorang ya, yang beliau itu pengen kredit rumah, ternyata dia tidak bisa karena informasinya dia ada memakai pinjol, padahal beliau ini tidak pernah minjol ya teman-teman, bahkan saudara-saudaranya pun tidak ada memakai data-data beliau untuk minjol ya. Baik, sebelum saya melanjut untuk detail pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman semua yang mungkin baru saja menemukan channel ini atau baru bergabung ke channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini, tentunya seputar pinjol. Baik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat saudara-saudaraku semua yang sudah mensupport saya dari awal sampai sekarang ini. Semoga kebaikan kalian itu dibalas juga kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pembahasan kita sudah saya sebutkan tadi di awal ya teman-teman, tentang kasus yang sedang hangat-hangatnya juga nih teman-teman ya, yaitu mengenai KTP di Google dipakai orang utang pinjol ya. Akhirnya OJK itu ambil langkah teman-teman. Nah, itulah bahayanya. Bukan hanya di Google saja sebetulnya teman-teman. Banyak cara-cara lain untuk oknum-oknum memang yang tidak bertanggung jawab ini untuk menggunakan data-data kita. Makanya banyak sekali video-video saya yang sudah menyatakan bahwasanya hati-hati tentang data-data pribadi kalian. Ya, karena maraknya pinjol-pinjol yang memang nakal, dan maraknya juga oknum-oknum yang memang menggunakan kesempatan ini demi untuk mencari keuntungan buat mereka sendiri ya teman-teman. Jadi mulai saat ini yang mungkin belum ya, biasanya sasarannya yang belum ada ngambil pinjol karena data mereka memang masih fresh. Jadi kalau memang orang yang sudah pernah galbay itu biasanya aman-aman aja, karena mau diambil juga nggak manfaat juga karena datanya sudah pernah galbay dan tidak mungkin juga di ACC kalau misalkan diambil ya. Jadi saya ingin sedikit mengutip dari CNBC ya teman-teman, tentang KTP di Google dipakai orang untuk minjol ya teman-teman, sampai OJK itu ambil langkah. Jadi saya bacakan sedikit sambil kita bahas-bahas ya. Jakarta, CNBC Indonesia, data kartu tanda penduduk KTP yang tersebar di mesin pencarian Google ternyata disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab, yakni digunakan untuk meminjam atau berutang pada pinjaman online atau pinjol atau peer-to-peer lending tanpa sepengetahuan pemilik KTP. Ya, ini sebetulnya ini yang kita takutkan teman-teman. Jangan-jangan nanti kita nggak ada minjol, tiba-tiba kita pas mau kredit kendaraan, mau kredit rumah, nggak bisa, katanya kita ada catatan hitam di OJK, padahal kita nggak pernah ngambil di situ ya. Saya lanjut dulu untuk bacanya teman-teman ya. Hal ini terungkap dalam unggahan pengguna Facebook yang dibagikan oleh grup loker khusus Halawila Baksiu Balapung, dan unggahan tersebut menyebar dan menjadi viral teman-teman, menjadi viral di berbagai medsos termasuk platform X Twitter ya teman-teman ya. Fakta tersebut juga membuat khawatir banyak warganet. Mereka takut data pribadi digunakan untuk meminjam dana pinjol oleh orang lain. Nah, ini memang sangat menakutkan teman-teman. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah buka suara. Lembaga itu memastikan melakukan pengawasan pada informasi tersebut
termasuk akan langsung bertindak saat mengetahui adanya pelanggaran dari pihak pinjol. Mudah-mudahan memang seperti itu teman-teman ya. Karena bukannya saya tidak percaya, cuman sedikit kurang percaya karena banyaknya sudah bukan hanya ini, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pinjol yang memang sudah dilaporkan ke pihak OJK, bahkan menyertai bukti-bukti penagihan yang mungkin sangat ekstrim dan juga cacian yang berupa video, dan sampai sekarang pun tidak ada satupun pinjol yang diblokir oleh OJK, melainkan mereka bangkrut dan mengundurkan diri sendiri teman-teman. Jadi jangan salah paham dulu, selama ini pinjol yang banyak-banyak jatuh itu bukan karena mereka diblokir oleh OJK. Mereka mengundurkan diri sendiri ya, karena mereka itu bangkrut. Baik, kita langsung lanjut lagi ya. Kami mendorong masyarakat, maksudnya kami di sini adalah OJK ya, untuk meningkatkan awareness atas pentingnya data pribadi di antara berupa data KTP untuk menghindari kemudian yang menyalahgunakan data dari pihak yang tidak berwenang. Kata Agusman kepada eksklusif pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan OJK dalam konferensi pers RDKB berada waktu lalu ya. Pihak peer-to-peer lending dia menjelaskan diwajibkan melakukan verifikasi keaslian identitas pelamar pinjaman. Terkait verifikasi tersebut tertuang dalam aturan POJK nomor 10 tahun 2002. Tapi ya teman-teman ya, biasanya kalau kita itu minjam di pinjaman online legal ya, itu biasanya kita selain KTP kita itu ada yang namanya foto selfie sama KTP ya, kita gerak-gerakkan, nengok kiri, nengok kanan ya, seperti itu ya, hafal kalian ya. Anggukkan kepala, kedipkan mata biasanya. Tapi pertanyaannya di sini, kenapa kok bisa cair cuman menggunakan KTP ya, KTP saja ya teman-teman. Ini pasti saya mencurigai ya. Saya cuma curiga ini ada permainan orang dalam daripada pihak pinjolnya itu sendiri. Kalau modusnya ya entah ya, saya rasa ya modusnya karena uang teman-teman. Saya di sini cuman mengandai-andai teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui kan, kalian itu minjam ya, pasti hafalah kalian itu kalau misalkan minjam itu tidak cukup hanya dengan KTP kalian kan. Pastinya kalian itu disuruh tengok kiri, tengok kanan, anggukkan kepala. Saya hafal itu teman-teman. Kedipkan mata juga, bahkan sampai situ. Muka Anda terlalu jauh, muke lu jauh. Mereka kadang begitu ya, muke lu jauh ya teman-teman. Ya, saat ini penyelenggara peer-to-peer lending diketahui telah menerapkan Know Your Customer atau KYC yang moderat dan menggunakan teknologi salah satunya dengan meminta selfie swafoto yang hidup, seperti meminta pengguna untuk mengedipkan mata hingga menengok sebagai cara memastikan foto sama seperti identitas yang ada di di KTP ya. Seperti yang saya bilang tadi, ya biasanya kalau kita minjol itu tidak cukup hanya dengan KTP doang. Ya. Ini harus kita tengok kiri, tengok kanan, bahkan mengedipkan mata. Kok bisa? Pertanyaannya kok bisa? Ya, mereka itu mencairkan kalau tidak ada kerjasama dari orang dalamnya itu tersebut. Ya, pasti kalau kalian itu pernah minjol pinjaman online legal, pasti kalian itu hafal dengan gerak-geriknya. Kanan, kiri, atas, kedap-kedip ya. Nanti kalau kita kejauhan dibilang muke lu jauh. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ini mungkin perlu banyak pengawasan memang dari pihak OJK ya teman-teman. Karena ini tidak mungkin dilakukan oleh pinjol legal. Karena kalau pinjol legal, maksudnya mohon maaf, ini tidak mungkin dilakukan oleh pinjol ilegal. Saya tidak sedang membela pinjol ilegal teman-teman. Cuman kan memang kalau kita misalkan galbay pinjol ilegal itu kita ngambil misalkan kredit rumah masih bisa. Karena memang mereka tidak terdaftar di OJK. Jadi ini pelakunya adalah pinjol-pinjol legal. Ya. Jadi pelakunya pinjol legal. Kalau pinjol ilegal itu tidak mungkin karena tidak ngaruh dengan slik OJK kita.
Walaupun kita galbay pinjol ilegal ada 10 bahkan ratusan, kita mau kredit rumah itu masih bisa. Atau mau ambil pinjaman di bank masih bisa, karena mereka tidak bisa memberikan kita sanksi. Karena memang mereka tidak terdaftar ke OJK. Nah, itu dia. Jadi sekarang ini bukan hanya oknum-oknum joki pinjol yang membahayakan, teman-teman. Jadi banyak sekali permainan dari perpinjol, entah mereka itu modusnya apa. Yang jelas saya menduga tidak jauh-jauh dari uang tentunya. Pasti semua itu karena uang. Yang tentunya mereka itu mengambil data-data yang memang masih bersih. Ya, yang mereka memang tidak ada pinjaman. Mereka ambil, ya mereka gunakan. Ya harusnya itu tidak bisa cair tanpa ada wajah si pengguna. Dengan tengok kiri, tengok kanan ya teman-teman, tapi itu bisa ya. Saya memang sedikit curiga di sini, kemungkinan ya, kemungkinan itu ada kerjasama orang dalam atau memang orang dalam sendiri yang menggunakan itu. Jadi mulai sekarang saya harapkan buat semua saudara-saudaraku selalu hati-hati tentang data pribadi kalian. Karena mungkin menurut kalian itu data pribadi kalian itu tidak berharga, tapi bagi orang lain itu sangat berharga untuk mencapai tujuan-tujuan kejahatan yang memang mereka sudah rencanakan dan mereka mengambil keuntungan daripada data-data pribadi kalian ya. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.